Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita mendengarkan renungan. Apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan punya mau. Dan kita sebagai anak-anak Kristus, wajib hukumnya untuk kita menuruti, mentaati apa yang Tuhan suruh kepada kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memulai renungan kembali. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kembali kami ingin mendengarkan renungan. Biarlah apa yang Tuhan ingin katakan ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perkataan Kristus sendiri yang ingin berbicara kepada kami hari ini. Berkatilah kami, berkatilah pemirsa yang setia menonton acara ini. Dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ya. Lanjut lagi renungan-renungan di yang kemarin. Kita akan sambung lagi di Wahyu yang ke-9. Wahyu yang ke-9 punya perikop seperti ini. Sangkakala yang kelima, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya hanya membaca satu ayat dari sekian banyak ayat untuk mempersingkat waktu ya. Jadi akhir zaman itu sudah terjadi. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus sepakat dulu nih. Kita harus sepakat bahwa sehati dan sepikir bahwa akhir zaman sudah terjadi dan sedang terjadi yang kita alami hari-hari ini. Gitu ya. Sebagai pengikut Kristus, kita patokannya hanya ayat Alkitab ataupun firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman ini adalah perkataan Yesus itu sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sepakat dulu. Inilah yang kita taati atau kita patuhi. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Akhir zaman sudah terjadi sejak Yesus mati dan bangkit, ya, naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus, dan itu terus sampai hari ini, sampai detik ini. Bila mana Bapak Ibu menonton acara ini, itulah akhir zaman. Dan terus terjadi, frekuensinya semakin lama semakin besar, tanda-tandanya itu digenapi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di ayat ini saja sudah jelas sekali bahwa akan ada, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Yang kemarin kita sudah baca ya di pasal ke-8, sangkakala yang bunyi perikopnya keempat sangkakala yang pertama. Jadi ada sangkakala 1 sampai ke-4. Dan yang sekarang adalah sangkakala yang kelima. Ketika sangkakala kelima ditiup, dan aku melihat, kata Yohanes ya, Yohanes yang melihat, mempunyai penglihatan dari Yesus, dari Tuhan sendiri yang memberikannya. Aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Jadi yang jatuh itu ketika iblis jatuh, diberikan kunci lubang anak kunci jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi ini semuanya sifatnya progresif ya, ataupun tafsiran. Yang digarisbawahi adalah kita harus waspada terhadap si jahat, karena frekuensinya ini semakin besar hari-hari ini. Iblis tahu dia akan segera dihukum karena neraka itu diciptakan untuk iblis. Iblis pun tahu. Iblis pun tahu waktunya sudah tidak lama. Makanya mereka bekerja lebih giat untuk mengajak manusia untuk menemani mereka
Jadi manusia itu tempatnya bukan di neraka. Ya Bapak Ibu, itu yang perlu dipahami. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tetapi untuk penghukuman si iblis. Tetapi dia tidak mau hanya sendiri saja. Dia mengajak manusia untuk menemaninya bersama-sama di neraka. Oleh sebab itu, kita juga harus waspada. Kita harus pintar, be aware. Kita harus smart. Mikir gimana caranya supaya kita tidak mencari teman si iblis kelak. Amit ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Misalnya kita memang manusia, ada yang bertanya, Pak, tetapi manusia kan gampang sekali jatuh dalam dosa. Memang tidak bisa dipungkiri, betul itu adanya. Dari dosa kita mengomongin orang, dosa bergosip saja itu sudah dosa. Tetapi kita harus pintar, cakap, bertobat, minta ampun sama Tuhan, langsung berdoa, puasa kalau perlu. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan ampuni saya, besok saya tidak mau melakukannya lagi. Saya minta hikmat Roh Kudus turun ke atas saya. Gitu loh. Kalaupun Salomo saja diberikan hikmat, saya yakin dan percaya saya juga pasti diberikan hikmat. Hikmat untuk supaya bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Bapak Ibu ya, jadi kita harus pintar dan cakap. Hari-hari ini iblis bermain terus dengan kelihayannya. Tapi kita juga anak Tuhan, dibekali dengan hikmat, dibekali dengan kebijaksanaan, dibekali dengan marifat. Jadi kita sepantasnya kita lebih lihai lagi sama yang seperti itu. Bukankah manusia diciptakan sangat sempurna oleh Tuhan? Berarti manusia punya akal budi, punya panca indera, punya nalar yang bagus. Kita juga harus lebih pintar. Memang iblis mengaum-ngaum ya, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Memang kalau diceritakan itu agak susah, sulit Pak, Bu, sulit. Karena mereka iblis itu sangat bisa menjadi malaikat. Bayangkan saja, dia sudah pengalaman ribuan puluhan ribu tahun malahan. Bisa mencoba Yesus sendiri ketika Yesus ada di dunia. Tetapi kita tidak perlu takut. Tuhan menciptakan nalar, pintaran. Gimana caranya kita mensiasati itu semua ya Bapak Ibu ya? Dengan firman Tuhan tentunya. Dengan bertobat, minta ampun sama Tuhan. Usahakanlah dirimu jangan sampai tobat kumat. Tetapi tobat terus-terus. Kalaupun ada dosa, minta ampun. Ayo kita bangun lagi hubungan yang baik sama Tuhan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita lanjut di perikop yang berikutnya adalah sangkakala yang ke-6. Saya hanya ambil satu ayat, yaitu di ayat 19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan ya Bapak Ibu ya. Lagi-lagi si perbuatan jahat itu memang menuju kepada kesana, pada kebinasaan. Mereka mau semuanya orang binasa gitu. Tapi gimana caranya kita untuk kita dapat bisa bertahan? Apalagi di situasi akhir-akhir ini ada pandemi, agak susah untuk mencari nafkah. Tetapi kita harus membalikkan pemikiran seperti itu. Justru inilah waktunya banyak jiwa diselamatkan, banyak orang boleh berbalik kepada Tuhan, boleh bertobat. Seruan pertobatan itu harus terdengar di mana-mana. Itu yang menjadi tugas kita. Kita doakan dulu saja, gitu loh, biar Tuhan mencampur tangan. Baru kita masuk pelan-pelan. Bagaimana ke organisasi mereka, ataupun ke lingkungan mereka, ataupun ke komunitas mereka. Bagaimana cara kita dapat bisa masuk? Ya Bapak Ibu, dengan hikmat ya tentunya ya. Jangan asal-asalan, jangan gegabah juga. Nanti yang ada dipukulin orang Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi banyak sekali, dan di ayat 20-nya menarik juga. Tetapi manusia lain yang tidak
mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dan emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Jadi di akhir nanti mungkin manusia ini jahat nih, ya kan, makin jahat. Setelah rapture terjadi, bukannya manusia bertobat, tetapi malah menghujat Tuhan. Kenapa? Kasih sudah diangkat, semua sudah diangkat, gitu loh. Saya yakin dan percaya setelah rapture terjadi itu kacau luar biasa. Seperti yang sudah difilmkan ya, di film Left Behind itu yang beberapa tahun lalu kita pernah tonton, pernah diputar, pernah beberapa orang saksikan tentang pengangkatan. Tetapi memang garis besarnya tidak seperti itu ya. Itu hanya cerita, tetapi ada intisari yang bisa dipetik. Kalau benar pengangkatan itu terjadi, setelah pengangkatan itu terjadi, orang hilang dan kacau sekali. Di situ dipertontonkan di mana lagi dalam keadaan di dalam pesawat, pilotnya satu hilang, yang satu ada, penumpangnya ada beberapa penumpang yang hilang, orang tuanya nyariin, ya mereka semua menangis, bingung, berteriak, wah udah kacau deh. Itu yang di pesawatnya bisa jatuh karena tanpa awak. Bagaimana yang di darat? Bagaimana yang di bawahnya? Kacau sekali. Mobil lagi disetir, tiba-tiba orangnya hilang, tabrakanlah. Dan bukan cuma satu negara, bahkan di seluruh dunia, ya seluruh umat manusia merasakan itu. Bagaimana kacaunya. Yuk sama-sama kita bertobat. Sama-sama kita kencangkan ikat pinggang kita. Kuatkanlah satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan akan segera datang. Yuk beritakan firman Tuhan. Sesuai dengan, pokoknya gak usah jauh-jauh. Sesuai dengan tema saya beri judul ini saja. Sekali lagi saya jelaskan, saya tidak ada kepentingan dengan siapapun. Dan saya mau mengibarkan bendera sendiri di luar gereja. No, bukan itu. Saya hanya jemaat biasa yang mengajak, yuk, ini sudah waktunya, sudah sangat dekat. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Udah itu aja, sesuai dengan landasan kita percaya Yesus. Itu aja Bapak Ibu. Jadi ini semuanya pun modal sendiri. Khotbah listrik bayar sendiri, wifi bayar sendiri, khotbah saya bikin YouTube juga sendiri, ya semuanya serba sendiri. Dari materi semua sendiri, tidak ada campur tangan siapapun, tidak ada yang saya ikuti untuk supaya saya gaungkan. Pendeta si A, ikutin saja pendeta si A, pendeta si B, pendeta si C, ataupun saya. No, tidak ada. Saya hanya ingin memberitakan firman Tuhan. Saya hanya ingin supaya kita menjadi pengikut Kristus, supaya kita memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh bumi, sesuai dengan apa yang Tuhan bilang di Alkitab. Itu aja. Sama-sama kita. Jadi di luar itu tidak ada kepentingan apapun. Ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian saja khotbah saya. Jadi di Wahyu yang ke-9 ini, tetap kencangkan ikat pinggang. Iblis akan bermain lebih hebat lagi, tapi kita harus lebih hebat lagi, 2 kali lipat. Ya, kita harus tampil di atas, tampil beda sama orang lain. Kita harus tampil beda sampai kita memunculkan sinar cahaya terang. Yaitu, ini loh anak Kristus, ini loh anak Tuhan, ini loh orang Kristen, seperti ini dia, good. Begitu ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada hari ini, biarlah kami bisa mengerti, lebih lagi mengerti, urapi kami ya Tuhan, agar setiap pemirsa yang mendengar dapat bisa melakukan, bukan besok, bukan tahun depan, sekaranglah kita bisa menjadi pengikut Kristus yang militan, yang benar-benar serius
mengikuti sesuai apa yang Tuhan inginkan. Mengingat sekarang sudah akhir daripada akhir zaman. Kita harus siap sedia. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami tertinggal. Kami bisa menguatkan dan kami bisa sama-sama menyongsong Engkau di awan-awan yang suci, yang kudus. Menjadi mempelai Kristus yang Tuhan bilang langsung, ini baru anakku. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin.